Soal PPPK Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 2023, bagian 1 oleh Kak Miko Tutor Dolphin Brain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Miko Nopri Amandra. Saya ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya tutor formasi P3K di Dolphin Brain. Ya, untuk kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal ASN baik untuk P3K maupun untuk PNS pengelola produksi perikanan tangkap. Soal ini akan dibagi ke dalam 3 sesi, di mana kelompok besarnya berada di 4 direktorat ya, Direktorat PSDI, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkapan Ikan, kemudian Direktorat Kepelabuhan Perikanan dan Direktorat Perizinan dan Penelayanan. Jadi di sini ada 3 sesi, masing-masing sesi kita membahas 5 soal. Oke, untuk sesi yang pertama, itu soalnya adalah manakah Regional Management Fisheries Organization yang khusus mengelola ikan tuna sirip biru selatan. Oke, apakah UTC, WCPFC, CCSBT, IATC, SIFDEC? Kita lihat pembahasannya. Jadi di dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, Indonesia itu ikut ke dalam menjadi 3 anggota dan 1 yang bukan anggota. Yaitu yang pertama Indian Ocean Tuna Commission ya, sejak 9 Juli 2007 untuk mengelola perikanan tuna di daerah Samudra Hindia. Kemudian Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna sejak 8 April 2008 untuk mengelola tuna sirip biru selatan. Kemudian Western and Central Pacific Fisheries Commission sejak tahun 2013 untuk mengelola perikanan tuna di bagian barat dan tengah dari Samudra Pasifik, dan untuk menjadi anggota non-member di Inter-American Tropical Tuna Commission. Sedangkan SIFDEC adalah Southeast Asian Pacific Fisheries ya, itu yang mengelola perikanan di wilayah ASEAN. Jadi jawabannya adalah yang C, CCSBT ini ya. Oke. Selanjutnya soal kedua. Manakah di bawah ini yang merupakan indikator EAFM domain ekonomi? Jadi ini masih di Direktur PSDI materinya. Ada A, B, C, D, dan E. Oke, kita masuk ke pembahasannya saja ya, karena jawabannya mirip-mirip. Kalau direka-reka tanpa materi tidak bisa. Makanya teman-teman kalau bisa ikut beli materinya juga ya, dan ikut kursus bimbelnya gitu ya. Oke, dalam domain ekonomi ada 3 indikator. Indikator yang pertama itu kepemilikan aset, nomor 2 pendapatan rumah tangga perikanan, dan yang ketiga adalah rasio tabungan atau saving rate gitu ya. Masing-masing memiliki penjelasan masing-masing ya, masing definisi, monitoring dan pengumpulan bagaimana, kriteria seperti apa, sampai dengan bobotnya berapa di dalam domain ekonomi gitu ya. Kalau kita lihat, berarti kalau di soal tersebut jawabannya adalah yang D, pendapatan rumah tangga perikanan, rasio tabungan, dan kepemilikan aset. Selanjutnya ini hitung-hitungan, ini materi tentang pendapatan negara bukan pajak dari non sumber daya alam. Itu ada di Direktorat Perizinan dan Penelayanan ya. Ini KM Blekok berukuran 27 GT, memiliki panjang LOA 20 meter, masuk pelabuhan perikanan pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 12.00 untuk melakukan bongkar hasil tangkapan dan tambat di lembaga pelabuhan. Kapal direncanakan meninggalkan pelabuhan pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 12. Berapa biaya tambat tabu yang harus dibayarkan? Oke. Ini hitungan ya, kita lihat. Yang harus dipahami adalah bagaimana perumusan hitungan dan tarif. Kemudian 1 etmal itu 24 jam. Terus kemudian ukuran kapal GT-nya, jenis kapalnya apa, kapal perikanan atau bukan. Kemudian satuan perhitungannya per 4 mil atau per etmal atau per seperempat etmal, jenis kegiatannya, dan tanggal jam kedatangannya. Kalau kita lihat di sini ya, itu ada jenis PMBP-nya apa, satuannya bagaimana, dan tarifnya ya. Kalau lihat di sini, maka lambat tabunya selama 6 hari ya.
12 sampai 22 Juli itu 6 hari. Kemudian tarifnya itu Rp500 karena kapalnya 27 GT yang ini. Kemudian LOA-nya itu tadi soal 20 GT dan lamanya itu selama 24 ya, 24 ya, satuannya kan per etmal. Jadi totalnya 240. Jadi yang dibayarkan harusnya 240. Ya, kalau kita lihat soalnya maka jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, selanjutnya soal tentang monitoring atau tentang observer, pemantauan ya. Hasil pemantauan dengan mekanisme monitoring selanjutnya dilakukan analisis berupa kecuali. Nah, ini kalau dilihat hampir-hampir sama ya jawabannya, tapi ada kata kuncinya berdasarkan Permen KP nomor 33 tahun 2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi pengujian dan penandaan kapal perikanan serta tata pengawakan, bahwa yang tidak dianalisis adalah berat dan panjangnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada berat dan panjangnya. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah yang E gitu ya. Ini jawabannya yang E. Ini jawabannya yang E ya. Oke. Panjang dan berat tidak bisa menggunakan monitoring. Mungkin kalau sudah canggih mungkin bisa lihat ya panjang dan berat, tapi dalam Permen KP belum bisa menganalisis ini ya, karena sesuai dengan Permen KP-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembangunan kapal perikanan ya, kapal perikanan di luar atau di luar negeri maksudnya, dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Menteri Perdagangan, atau Dirjen Perikanan Tangkap. Ini jawabannya hampir sama ya, tapi berdasarkan Permen KP 33 tahun 2021, maka pembangunan kapal di luar negeri itu harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Jadi jawabannya soal nomor 5 adalah yang C ya, Menteri Perindustrian. Oke.